Berani, dok. Ya berani. Tak niat. Sampai luar kota. Terus kan dokter ini perempuan ya, nggak takut sama resiko gitu di jalan? Ya takut. Resiko yang paling takutin kan ya begal. Kalau ketemu hantu atau apa ngelewati jalan sepi terus misalnya Nggak takut ya? kuburan hantu itu nggak takut. Nggak yang. Sirka Mariana melahirkan di dalam taksi online pada Selasa 20 Januari. Persalinan itu terjadi di Asemrowo, Surabaya di depan gang rumah mertuanya. Tak disangka pengemudi taksi online yang menolongnya bukan orang biasa, tapi ia seorang dokter. Insiden itu sempat membuat geger warga, beruntung semua selamat. Bayi laki-laki dengan berat badan 2,7 kg kini dirawat di Bidan Alfiah tak jauh dari rumah mertua, Sirka. Perjalanan tersebut semula bukan untuk menuju rumah sakit atau klinik. Sirka bersama anak balitanya dan ibunya memesan taksi online dari Tambak Sari menuju rumah mertuanya di Asemrowo, Surabaya. Sepanjang perjalanan tak ada yang aneh. Dr. Rosa sebagai pengemudi bahkan sempat berbincang santai dengan Sirka yang dibahas tentang anak Sirka, termasuk kehamilan. Setibanya di depan gang, ibu Sirka turun bermaksud memanggil menantunya terlebih dahulu. Sirka masih duduk menunggu di dalam mobil. Namun, Sirka mengeluh tiba-tiba ingin melahirkan. Saya kaget berusaha menenangkan, tapi nggak lama saya dengar suara ketuban pecah. Karpet mobil basah, ujar Dr. Rosa. Dokter itu langsung segera turun dari kursi kemudi. Maksud hatinya menenangkan untuk diantar ke klinik atau rumah sakit terdekat. Namun, niat Dr. Rosa berubah saat sudah melihat kepala bayi mulai keluar. Saya sudah langsung ambil tindakan tanpa alat pelindung diri Afron. Saya pandu ibu itu. Gak sampai 10 menit, bayi sudah keluar, ujarnya. Untuk mencegah bayi mengalami hipotermia, Rosa menggunakan baju milik sang ibu sebagai gendongan sementara. Situasi sempat membuat kampung heboh. Ia juga meminta bantuan kain kepada warga sekitar sebelum segera membawa ibu dan bayi itu ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebelum sampai rumah, kami kan lewat rel kereta api. Saya dengar ibu ini kayak menahan sakit. Sampai saya tanya, tapi nggak jawab. Lah kok ternyata itu konstruksi, ujar Dr. Rosa. Anu ya, suka ngobrol ya memang ya. Aku suka ngobrol, suka berpetualang. Dasarku memang gitu. Aku suka Sama penumpang ngobrol terus? ngobrol. Selama perjalanan? Selama penumpang yang ngajak ngobrol, tak ajak ngobrol. Oh, kalau penumpangnya diem? Oh ya nggak tak ajak ngobrol. Rosa, sopir taksi online, sebenarnya berprofesi sebagai dokter umum di RSUD Dr. Doris Silvanus, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Surabaya ini, ia sedang studi dokter spesialis penyakit dalam. Ia mengisi luang menjadi driver taksi online. Bidan Alfiah yang menangani ibu dan bayi setelah kejadian mengaku sempat terkejut mengetahui proses persalinan dilakukan oleh seorang pengemudi taksi online. Kemarin tadi malam itu saya barusan naik selesai praktek, dapat telepon dari mbak-mbaknya ada pasien lahir di mobil. Saya tanya posisi bayinya bagaimana, baik itu. Jadi saya langsung turun dengan cepat. Ternyata saya lihat bayinya sudah menangis. Posisi bayi sudah betul ditaruh di atas perut ibu dan ditutupi. Nah, jadi kita sebagai tenaga medis kita sudah siap dan insya Allah sudah sering menangani pasien seperti itu. Ternyata itu pasien kita 1 tahun yang lalu, tanggal 17 Januari 2025. Sekarang kemarin itu 19 Januari 2026. Nah, itu pasien saya, usianya belia. Jadi dalam 1 tahun dia hamil lagi. Nah, kondisinya datang pucat. Untung saya bilang, loh ini kok ada yang megang bayi. Ternyata kebetulan pesen Grabnya ini jenengan orang medis. Saya tanya, iya saya dokter. Alhamdulillah ternyata yang nolong itu dokter gitu. Jadi cara pegangnya itu kan sudah kelihatan
gitu loh. Ada pelegangnya kelihatan dan pikir saya itu bayi prematur karena ibunya bilang 5 bulan. Nah, ternyata Pengakuan begitu, ibunya. begitu dokter Rosa ngangkat, nah ini 9 bulan, sudah pasti 9 bulan. Ciri-cirinya waktu itu kok bisa Sudah tidak ada lemak, namisnya sudah banter, wah sudah kita perlakukan sebagai bayi cukup bulan. Dipotong tali pusatnya, okay? Nah, karena posisinya sudah basah dengan ketuban, ya. Nah, setelah dipotong tali pusat, suaminya tak suruh ngangkat. Nah, kebetulan juga pasien ini tidak bawa buku KIA, jadi kita tidak tahu status kehamilannya. Saya tanya, memang tidak pernah periksa. Jadi pesan saya yang suami-suami ya, yang beristri, apabila istrinya ini tidak KB, sarankan untuk KB, dan kalau tidak menstruasi segera periksa. Jadi jangan sampai terjadi kejadian yang kayak kemarin. Ditakutkan adalah bayi lahir keluar aman, dia kedinginan, dia bisa hipotermi, berakibat fatal untuk bayi. Untuk ibu, apabila yang nolong ini bukan tenaga medis, dipotong tali pusatnya, kemudian ditarik, ada sisa pendarahan, bisa mengakibatkan kematian untuk ibu. Oke, jadi matur nuwun untuk Dokter Rosa sudah membantu menyelamatkan ibu dan bayi, ya. Dan punya suami ya, semua yang punya suami tidak KB wajib kontrol. Ya, jangan takut, ada BPJS, ya, karena Insya Allah Surabaya ini sudah sangat support untuk masalah kehamilan, KB, ya, reproduksi, ya, itu support sekali. Ya. Jadi, ya, Bismillah, semoga kita semua selalu dilindungi sama Allah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.